Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV channel di sini. Dan di video gua kali ini, gua bakalan memberikan sebuah video tutorial, yaitu bagaimana caranya untuk setting Totalink CP300 sebagai klien ataupun sebagai penerima dan juga sebagai access point atau penyebar. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Let's check this out. Oke teman-teman, sebelum lanjutin ke tutorialnya, kalian bisa support Ujang TV channel ini dengan cara kalian klik tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya biar kalian juga mendapatkan notifikasi setiap kali gue upload video baru. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Oke teman-teman, pertama-tama pastiin dulu si Totalink kalian udah terkoneksi ke komputer dengan kabelan dan otomatis harusnya pastinya udah nyala gitu ya. Selanjutnya kalian masuk aja ke web browser di komputer kalian ya. Kalian bisa menggunakan Firefox ataupun Google Chrome ya. Pokoknya pakai apa aja yang ada di laptop ataupun komputer kalian. Nah, setelah masuk di komputer, pertama kalian setting dulu di sini ya, di network ini ya. Kalian setting IP-nya menjadi statis ya. Caranya seperti itu. Kemudian kalian pergi ke local area connection ya. Gua ulang aja. Jadi kalian sebelum masuk ke web browser ya, kalian setting dulu IP address-nya di sini. Klik kanan di sini ya. Kemudian open network sharing center, kemudian pergi ke local area connection, kemudian properties, kemudian internet protocol version 4, dan ini udah gua setting ya, jadi kalian bisa ngikutin settingan seperti ini ya. Kalau udah kalian oke ya, oke, close. Ini juga keluarin aja. Nah oke teman-teman, langsung aja kalian buka web browser dan juga ketikkan IP address-nya di address bar ya. IP-nya 192.168.1.1. Nah, oke. Nah, untuk passwordnya ya standarnya atau bawaan pabriknya adalah admin dan passwordnya admin. Tapi ini passwordnya udah gua ganti ya, udah gua tambahin admin 123. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Jadi pertama kita bakal setting si Totalink ini sebagai access point ya, sebagai penyebar untuk hotspotan gitu. Kalian pergi ke operation mode ya. Nah, kemudian kalian pilih access point ya, access point ini, kemudian kalian next ya. Nah, kemudian di sini ada SSID-nya yang akan kalian sebar. Jadi misalkan si Totalink ini SSID-nya kalian ganti menjadi terserah kalian, misalkan Ujangnet ataupun yang lainnya gitu terserah kalian. Kemudian di sini ada broadcast SSID-nya kalian enablekan, encryption-nya kalian bisa gunakan atau enggak ya. Karena di sini gue menggunakan access point-nya untuk hotspotan ataupun untuk voucheran gitu. Jadi ini gue lupa disable aja ya untuk encryption-nya. Jadi seperti ini. Nah, buat kalian mungkin pengen pakai password ya kalian bisa pakai. Kalau udah kalian finish set ya. Kalian tunggu ya. Ini bakalan nge-reboot ya. Oke teman-teman ya. Jadi karena ini kita jadiin sebagai access point ya, berarti otomatis ya si kabel LAN yang tercolok ke komputer ya, si kabelan yang tercolok ke komputer kita cabut dan kita colokan ke ke router gitu, ke router lagi, ke mikrotik ataupun ke gateway gitu buat internetan ya, karena ya fungsinya itu tadi untuk menyebar ya. Jadi pertama tadi kita menyolokkan si kabelan ini ke komputer dan sekarang kita cabut dari komputer, kita colokan ke ke gateway ataupun ke sumber internet ya. Oke, kita cabut dulu. Nah, ini teman-teman ya. Ini kita colokan dulu ke ini ya. Kita colokan ke gateway ataupun ke modem. Oke. Ini udah nyala ya. Udah tercolok ya. Nah, selanjutnya kita bakal cek di handphone ya, apakah si Totalink ini udah bisa nyebarin internet atau belum ya. Kita coba masuk ke ini aja langsung ke handphone. Sebentar ya. Nah, oke teman-teman, langsung aja masuk ke handphone ataupun ke laptop ya. Misalkan kalau kalian pakai laptop, kalian tentunya bakal ada wifi-nya, kalian bisa pakai laptop ya. Karena di sini gua pakai komputer jadi nggak ada wifi-nya, jadi gua pakai handphone aja. Kalian pergi masuk ya, kalian masuk ke menu wifi. Di sini udah ada ya Ujangnet ya. Tadi ini SSID yang kita bikin tadi ya, si Totalink ini kita koneksiin ya.
Ini nggak pakai password, jadi dia otomatis terhubung ya, otomatis ya. Di sini udah terhubung ya. Kita coba untuk internetan ya. Oke teman-teman, ini udah bisa masuk YouTube ya. Kita coba cek di ini aja ya, di speed test aja ya. Kita coba speed test. Oke teman-teman, kita coba ya. Oke, pingnya 5, jitternya 2. Dan ini kecepatannya gua batasin sih di 10 MB ya. Dapatnya 9,6. Dan untuk unggahnya atau uploadnya gue batasin di 1 MB. Ini dari Mikrotik ya guys ya. Nah oke teman-teman, untuk setting menu akses point di Totaling ini udah selesai. Nah selanjutnya kita bakal bikin tutorial, yaitu bagaimana caranya untuk menjadikan si Totaling ini jadi klien atau penerima gitu ya. Oke langsung aja. Pertama ya kalian colokin lagi aja ya si Totolingnya. Tadi kan udah nyolok ke itu ya, ke apa namanya, ke modem ya, istilahnya seperti itu. Kita cabut dan kita colokkan lagi ke komputer ya. Nah oke teman-teman ya, seperti biasa pertama kalian colokkan dulu si Totaling ini ya ke PoE nya, kabel-kabelnya ke PoE, dari PoE ke LAN dan masuk ke komputer ya. Colokin dulu. Setelah itu seperti biasa kalian setting di sini ya, seperti awal tadi ya. Pokoknya kalian setting dulu seperti di awal. Kalau udah setting, kita langsung aja masuk ke web browser dan juga kita ketikkan IP address-nya ya. IP address-nya sama ya, belum kita rubah ya. Oke teman-teman, kalau udah di sini ya, kalau misalkan kabelnya udah terhubung dan segalanya udah siap, kalian masuk lagi ke web browser dari laptop atau komputer kalian ya. Masukin passwordnya admin ya. Nah, kemudian kalian pergi ke operation mode ya. Dan di sini kalian bisa pilih ya. Dan di sini kalian bisa milih ya. Tadi kan kita udah setting si Totaling ini sebagai access point ataupun penyebar. Dan sekarang kita bakal setting untuk sebagai penerimanya. Jadi kalian pilih klien aja ya. Klien untuk penerima ya. Kemudian kalian next ya. Nah, kemudian kalian pilih di sini ya WiFi scan ya. Kalian klik WiFi scan, dia bakal mencari WiFi yang ada di sekitar kalian gitu ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan kalian pilih yang ini aja ya. Tapi sebelum ke sini ya, sebelum memilih access point di sini ya, pertama kalian harus setting LAN-nya terlebih dahulu ya, biar nantinya bisa di remote, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian pilih LAN ya, LAN setting ya. Kemudian kalian IP address-nya kalian ganti dulu menjadi satu segmen dengan si access point yang bakalan kita tembak itu ya, si IP yang bakalan kita tembak, kurang lebihnya seperti itu. Misalkan kita ganti 192.168.40.1 jangan titik 1 ya, titik misalkan 222 misalkan ya akses IP address-nya. Kemudian untuk subnet mesh-nya udah aja, default gateway-nya dikosongkan aja. Ini DHCP-nya sebagai klien ya, seperti ini. Kemudian ini udah seperti ini ya. Nah, oke, ini udah terselect seperti ini ya. Ini SSID-nya, beralih ke SSID-nya seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, setelah kalian checklist ini ya, kalian langsung finish set aja. Dan kalian tunggu beberapa saat karena si Totaling ini bakalan ngerebot gitu. Nah, oke teman-teman, dia otomatis ya karena si Totaling ini tadi nembak WiFi dari access point-nya yang dari Mikrotik untuk hotspotan atau untuk voucheran, jadi dia otomatis masuk ke login page seperti ini guys ya. Jadi ya kita misalkan pakai kode voucher, kalau misalkan kalian punya voucher, ini tadi udah gue coba gratisannya udah habis ya. Jadi kita coba untuk memasukkan voucher aja ya, kita tes apakah bisa internetan atau enggak ya. Bentar, gue kayaknya bawa kode voucher.
Oke, ini dia gue bawa kode voucher. Kita pakai yang berapa nih? Kayak yang 1000 ya. Kita coba masukin ya. 1 KNW 58. Terus login. Nah, oke, ini udah berhasil login ya. Kita coba masuk YouTube. Oke, kita masuk ya. Nah, kita coba cari Ujang TV ya. Oke, teman-teman ya, itu kita udah berhasil setting si Totoling ini sebagai mode klien ya. Jadi ya kita udah berhasil pokoknya, dan itu dia sedikit tutorialnya guys ya. Jangan lupa guys ya, ini ada channel gua, jadi kalian misalkan baru mampir ke Ujang TV channel ini, kalian bisa subscribe aja guys ya. Oke teman-teman, itu dia tutorial bagaimana caranya untuk menjadikan si Totoling CP300 ini sebagai klien dan juga sebagai access point ya. Oke teman-teman, kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih yang udah mampir ke Ujang TV channel ini. Terima kasih yang udah like, yang udah share, dan juga terima kasih yang udah subscribe. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Gue Ik, Freedom in Your Hand. Bye-bye.